Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu tersayang, bertemu lagi dengan ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi minggu lalu yaitu teks fabel. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari 4.11 menceritakan kembali isi cerita fabel yang telah dibaca atau didengar. 4.12 memerankan isi fabel yang telah dibaca atau didengar. Menceritakan kembali merupakan salah satu model pembelajaran kegiatan berbicara yang ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Langkah-langkah agar kita bisa menceritakan kembali isi fabel. Yang pertama, membaca secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Kedua, mencatat nama tokoh. Ketiga, mencatat hal penting yang ada di dalam teks fabel atau gagasan pokoknya. Dan yang terakhir yaitu menulis atau melisankan kembali teks fabel yang telah dibaca dengan menggunakan kata-kata sendiri. Unsur-unsur yang ada di dalam teks fabel, yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide pokok atau inti dari suatu cerita. Kedua, yaitu tokoh merupakan pemeran dalam suatu cerita. Tokoh terbagi menjadi 4, protagonis yaitu tokoh yang baik, antagonis yaitu tokoh yang jahat, tritagonis yaitu penengah, bisa baik dan juga bisa jahat, dan figuran yaitu tokoh pemeran atau pembantu. Kemudian yang ketiga yaitu penokohan. Bisa juga diartikan dengan sifat, karakter, atau watak yang ada pada dalam diri tokoh. Misalnya, lumba-lumba itu sangat pemalu. Kemudian, buaya itu sangat cerdik. Yang keempat adalah latar. Latar ini terbagi menjadi 3, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Yang kelima adanya alur. Alur yaitu jalannya suatu cerita. Alur ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, yaitu cerita yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Alur mundur yaitu cerita yang sudah terjadi atau juga menceritakan yang sudah berlalu. Alur campuran yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Yang kelima, terdapat sudut pandang, merupakan gaya pengarang dalam suatu cerita. Bisa dilihat dari sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata aku atau saya. Dan sudut pandang orang ketiga, di mana tokohnya menggunakan nama, atau bisa juga menggunakan kata dia, ia, dan mereka. Dan unsur yang terakhir yaitu amanat, merupakan pesan yang disampaikan oleh si pengarang. Selanjutnya akan kita bahas yaitu kaidah kebahasaan yang ada di dalam fabel. Pertama, adanya penggunaan kata kerja. Kata kerja ini terbagi menjadi 2. Kata kerja transitif artinya kata kerja yang memiliki objek. Contohnya, kelinci memakan wortel. Kata kerja atau predikatnya adalah memakan dan objeknya yaitu wortel. Yang kedua, kata kerja intransitif yaitu kata kerja yang tidak memiliki objek atau tidak membutuhkan objek. Contohnya, burung sedang berkicau. Tidak ada objek setelah kata berkicau. Kedua, adanya penggunaan kata sandang merupakan jenis kata penentu atau pembatas yang letaknya berada di depan kata benda atau kata sifat. Sehingga bisa dikatakan kata sandang tidak memiliki makna tersendiri. Contohnya, si siput itu pun melangkah meninggalkan teman-temannya. Dan sang gajah akhirnya mau berdamai dengan barisan para semut. Ketiga, adanya keterangan tempat dan waktu. Contohnya,
Seluruh penghuni hutan bergembira. Tempatnya adalah hutan. Kancil terus berlari hingga malam menjelang. Dan yang terakhir adanya penggunaan kata hubung, bisa kita sebut juga dengan konjungsi. Baiklah anak-anak, sekarang coba kalian simak video yang menceritakan atau mengungkapkan kembali isi fabel yang telah dibaca dan didengar. Pada zaman dahulu, tinggallah para penghuni hutan yang baik dan ramah. Sehingga hutan pun menjadi tenang dan damai. Hingga pada suatu hari, terdapat keberisikan di hutan yang menyebabkan seluruh para penghuni hutan menjadi kesal. Ternyata, suara berisik itu berasal dari derap langkah kaki kelinci yang berlari mengelilingi hutan dan dilakukannya setiap hari. Tanpa ragu pula, ia pun mengajak para penghuni hutan untuk berlari bersamanya. Hei ayam, lama sekali kamu. Aku sampai lelah menunggumu di sini. Karena kemenangan kelinci, setiap harinya kelinci menjadi sombong. Sehingga suatu pagi, ia pun mengumpulkan seluruh penghuni hutan karena sang kelinci akan mengadakan sebuah lomba lari. Hai teman-teman, dengar. Aku akan adakan lomba lari di hutan ini esok pagi. Garis finishnya berada di ujung hutan ini. Dan siapa yang dapat memenangkannya, aku akan memberikan hadiah ini. Tapi, tak ada satupun penghuni hutan yang menerima tawaran tersebut. Sehingga kelinci pun berkata dengan sombong, "Ah, kalian semua payah, penakut, menerima tawaranku saja tidak mau," kata kelinci. Kura-kura pun maju. "Hei, kelinci, kamu belum bertanya kepadaku." "Hah? Emang kamu bisa?" "Aku terima tawaranmu, kelinci." "Baiklah jika itu maumu. Aku tunggu kamu besok pagi di sini. Siapkan kekalahanmu itu ya." Sang kelinci pun membubarkan. Hingga besok pagi, seluruh penghuni hutan kumpul kembali karena ingin menyaksikan pertandingan antara kelinci dan kura-kura. Kuda berkata, "Jika kakiku berdiri, berarti pertandingan dimulai. Kalian siap kura-kura, kelinci?" "Siap," kata mereka bersamaan. 3, 2, 1, mulai! Kelinci langsung berlari secepat kilat dan berhentilah ia di pohon yang rindang. Ia pun menoleh ke belakang dan melihat kura-kura yang masih tertinggal jauh di belakangnya. Ia pun berpikir di bawah pohon tersebut, "Sepertinya aku akan seru jika semua penonton melihatku menang. Dan lebih seru lagi jika kura-kura melihatku. Baiklah, sambil menunggu kura-kura, aku duduk di sini dulu." Tanpa disadari, sang kelinci pun menjadi tidur karena sepoi-sepoi angin yang membuat ia tertidur hingga lelap. Tanpa sepengetahuan kelinci, sang kura-kura berhasil menyusulnya, bahkan melewatinya. Seluruh para penghuni hutan yang menyoraki dan menyemangati sang kura-kura membuat kelinci terbangun. Hah? Kura-kura? Ia pun berlari mengejar sang kura-kura. Tapi itu sudah terlambat. Sang kura-kura berhasil menyelesaikan lomba. Sang kelinci pun tertegun. Hah? Aku kalah dari kura-kura? Ia pun dengan ragu mendekati sang kura-kura. "Kura-kura, aku akui kemenanganmu. Ini hadiah yang kau sudah janjikan kemarin." "Tidak perlu, kelinci. Simpan saja ini untukmu. Aku hanya minta satu hal. Tolong, jangan jadi sombong dan jangan remehkan lagi para penghuni hutan." Iya kura-kura, karena pertandingan ini sudah menyadarkanku bahwa aku sudah menjadi sombong dan sudah meremehkan kalian. Maafkan aku ya teman-teman.
Kelinci pun berpelukan dengan seluruh penghuni hutan dan seluruh penghuni hutan pun memaafkan kesalahan kelinci. Setelah kalian melihat video tersebut, sudah paham kan? Bagaimana menceritakan kembali isi fabel yang telah dibaca dan didengar? Tugas kalian minggu ini adalah buatlah sebuah judul dari video yang telah kalian simak tadi. Kedua, tentukan tokoh dan penokohannya. Ketiga, alur apa yang digunakan di dalam cerita tersebut. Keempat, sebutkan latar yang digunakan. Kelima, amanat apa yang terdapat di dalam cerita tersebut. Boleh lebih dari 2 amanat. Dan yang terakhir, sudut pandang apa yang digunakan dalam cerita tersebut. Selamat mengerjakan. Ibu berikan waktu 1 minggu. Terima kasih sudah menyimak dengan sangat baik. Tetap jaga kesehatan. Salam rindu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.